Hi Cina, welcome to my guys. Di tahun 2016, aku bekerja sebagai driver online. Sudah 2 tahun lamanya aku menggeluti pekerjaan ini. Ya seperti biasa, pergi pagi dan pulang malam. Di hari Sabtu, pas ketepatan aku dapat undangan dari temanku. Jadi dari pagi sampai siang aku pergi ke undangan itu. Dan sepulang dari sana, aku lanjut lagi bekerja. Ya sekitar jam 4 sore lah. Dari jam 4 sore sampai jam 6 aku nggak dapat juga penumpang sama sekali. Jadi aku memutuskan mangkal di stasiun daerah Pemalang. Di sana aku berkumpul bersama teman-temanku sambil bercerita. Dapat maghrib aku sempatkan untuk sholat dulu. Setelahnya kami ngumpul kembali dan ngobrol satu sama lain. Dan ternyata teman-temanku juga mengalami hal yang sama denganku. Tidak ada penumpang sama sekali. Jam menunjukkan sudah pukul 9 malam. Jadi karena aku belum dapat orderan juga, aku memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Aku terbangun karena ada orang yang mengetuk jendela mobilku. Aku melihat ada orang yang menempelkan kepalanya ke kacaku. Ternyata tukang becak minta tolong untuk mengantarkan penumpang perempuan ini ke daerah bernama Surajaya. Selama 2 tahun aku menjadi driver, aku belum pernah mengantar orang ke daerah sana. Tapi aku tahu nama daerah Surajaya, namun aku nggak tahu arah jalannya. Tanpa aku mengatakan tarifnya berapa, si perempuan ini langsung menyodorkan uang ke arahku sejumlah 300.000. Menurutku pada saat itu 300.000 udah lumayan banyak untuk diriku yang pada hari ini tidak dapat satu penumpang pun. Jadi, aku langsung menerima dan membantu si cewek itu memasukkan barang-barangnya yang cukup banyak ke dalam mobilku. Ya udah, kami pun berangkat. Di tengah perjalanan, aku menyempatkan untuk mengisi bahan bakar mobilku. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan lagi. Kami mulai keluar dari daerah perkotaan dengan diarahkan si perempuan itu karena aku memang sama sekali nggak tahu jalannya. Dia mengarahkanku untuk belok ke sebelah kiri jalan. Jalan ini sangat sepi dan jalannya pun nggak bagus. Ada batu kerikil yang tajam dan tekstur tanah agak lembek. Nah, nggak jauh dari situ, kami memasuki kawasan hutan. Di sini aku menyadari satu hal. Di saat aku sedang tidur tadi, aku bermimpi mobil ini masuk ke hutan. Dan ketika aku masuk ke hutan ini, persis banget seperti di mimpiku tadi. Sebelah kiri perkebunan tebu dan sebelah kanan hutan. Oh ya, posisi sekarang ini udah malam ya guys. Di saat itu aku mulai ketakutan, tapi di sini aku ketakutan bukan karena hantu, tapi karena aku takut dibegal jalan itu. Karena jalannya sepi banget, nggak ada pengendara satupun. Aku mencoba memfokuskan diriku dan sambil berdoa. Sekali lagi aku bertanya sama si perempuan ini untuk meyakinkan apa benar dari sini jalan menuju rumahnya. Dan dia hanya menjawab iya, tanpa basa-basi sedikit pun. Jadi asal aku bertanya atau mengajak dia ngobrol, pasti dia menjawab skala kadarnya aja. Jadi di pertengahan hutan itu ada pemakaman. Setelah melewati pemakaman itu, tiba-tiba mobilku mogok. Aku mencoba berpikir positif, mungkin karena aku nginjak kopling yang salah atau gimana lah. Karena aku takut dibegal, aku di dalam mobil aja sambil berusaha menghidupkan mobilku. Pas kelima kalinya aku starter mobilku, akhirnya mobilku nyala. Dan kami melanjutkan perjalanan kami lagi. Jalan kali ini turunan dan masih sama seperti tadi, jalannya berbatu dan banyak kerikil. Jadi, aku membawa mobilku dengan sangat pelan dan hati-hati. Takutnya ban mobilku bocor. Mana ada bengkel di tengah hutan. Gak lama kemudian, jalan pun sudah landai. Tiba-tiba aku mendengar suara gendingan Jawa. Dalam hati aku bertanya, dari mana suara itu berasal? Dan gak mungkin ada hajatan di tengah hutan begini. Perasaanku mulai gak enak. Walaupun takut, aku mencoba tenang dan berpikir positif sambil berdoa. Ternyata suara gendingan Jawa itu berasal dari HP penumpang. Si cewek itu guys. Dan dia menaruh HP-nya pas di saku kursi yang aku dudukin. Karena rasa takutku sudah menjadi-jadi, aku gak sadar suara itu dari HP si penumpang. Dan saat aku bertanya, dia hanya menjawab, memang dia yang menyetel lagu itu karena bosan di perjalanan. Singkat cerita, kami sudah sampai di depan rumahnya. Aku melihat seperti perkampungan biasa yang ramai penduduk. Setelah itu, aku bantuin perempuan itu untuk menurunin barang-barang bawaannya. Sekalian aku mau pamitan. Tiba-tiba bapaknya bertanya, "Mas, beneran mau balik?" Aku jawab, "Iya pak, emangnya kenapa?" "Dulu pernah ada juga teman seprofesi kamu, dia nggak berani balik dan nginap di rumah saya," kata bapak itu.
Sebenarnya, aku pengen nginap karena aku masih teringat kejadian tadi. Tapi di satu sisi, aku takut juga bahwa keluarga ini begal. Takutnya bangun-bangun barang-barangku sudah habis diambilin. Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk pulang di malam itu juga. Tapi sebelum aku berangkat, bapak itu sempat berpesan, nanti waktu di jalan ada yang mau ngajak kenalan, jangan kaget ya. Langsunglah pikiranku sudah aneh-aneh. Aku berangkat dari rumah si perempuan itu sekitar jam 3 dini hari. Singkat cerita, di saat aku mau pulang, aku kan harus melewati jalan yang ada kuburan tadi. Dari kejauhan, aku melihat nenek-nenek nyebrang. Aku membuat lampu jauh untuk memastikan itu orang atau bukan. Ternyata benar orang. Tapi aku agak aneh, kenapa ada orang yang menyeberang dari arah hutan ke depan kuburan, apalagi jam 3 dini hari. Nenek itu duduk di pinggiran jembatan kecil yang ada batunya. Dengan posisi duduk, wajahnya ke arah bawah, rambutnya putih panjang, terurai ke bawah. Aku hendak menyapa atau sekedar permisi, lewat dari nenek itu. Tapi karena dia posisinya nunduk ke bawah, dan aku udah takut tak karuan. Jadinya aku nggak jadi menyapanya. Aku ingat banget setelah melewati nenek itu, tiba-tiba aku mendengar suara kuntilanak. Persis seperti di film-film gitu, kayak ketawain aku. Aku refleks melihat kaca yang di tengah di dalam mobil. Aku melihat ada pocong lompat-lompat menuju arah nenek tadi. Karena melihat itu, aku langsung tancap gas dan aku nggak berpikir lagi mobilku mau rusak atau apa, yang penting aku selamat. Yang aku rasa kayaknya aku berada di jalan itu lama banget. Aku pasrah sampai aku menangis saking takutnya. Singkat cerita, aku berhasil keluar dari daerah itu dan menuju ke stasiun lagi. Di situ aku masih ketemu sama teman-temanku. Mereka melihat wajahku pucat dan panik ketakutan. Mereka heran dan bertanya. Aku nggak tahu mau mulai cerita dari mana, dan aku hanya bilang, aku dapat penumpang, aku ngantar dia ke Surajaya. Ekspresi teman-temanku semua pada kaget, bilang, kamu kok berani ke sana? Tiba-tiba temanku satu lagi nyeletuk, aku serius, kemarin-kemarin aku juga nganterin orang ke sana naik motor. Kamu tahu saat aku pulang, aku boncengin cewek rambutnya panjang. Kenapa aku tahu? Sebenarnya kalau aku melihat ke belakang memang tidak ada siapa-siapa yang kubonceng, tetapi aku masih merasakan berat seolah-olah ada yang di belakangku. Dan saat aku lihat dari kaca spion, ternyata memang ada cewek di belakangku. Tujuan aku ke Surajaya ngantar penumpang cewek. Dan pada saat itu aku pulang gak ada penumpang sama sekali. Tiba-tiba ada sosok kuntilanak yang duduk di belakangku. Di situ aku langsung ngeh, apa jangan-jangan suara yang kudengar tertawa itu dari kuntilanak yang sama. Habis itu ada juga yang ngomong, aku juga pernah dapat kayak gitu. Aku juga gak tahu itu batu atau apa. Di mobilku, aku merasa nginjak gundukan agak besar gitu, seperti polisi tidur. Tapi rasanya beda. Tapi ternyata itu pocong. Aku lihat juga dari kaca spion sebelah kiri. Kata teman-temanku, aku masuk ke gerbang gaib dan mereka ingin kenalan. Di sana juga biasa digunakan untuk ritual pesugihan. Makanya dibilang di sana gerbang gaib. Karena sudah subuh, aku sholat untuk menenangkan pikiranku. Setelah sholat, aku pulang ke rumah. Karena capek, aku tidur. Aku bermimpi, di mimpiku itu aku ada di rumah sendirian. Pada saat itu malam hari, aku mendengar suara gaduh dari luar rumah. Karena penasaran, aku buka jendela rumahku. Aku lihat ternyata ada pocong nongol di depan rumahku. Mukanya sangat rusak dan gosong menempel di jendelaku. Sontak aku terbangun dan berpikir apa jangan-jangan itu compo yang aku lihat di kuburan. Mereka mengikutiku sampai ke rumah. Semenjak dari situ, aku beberapa kali ditindih saat tidur. Ya, walaupun tidak sering, sampai sekarang. Nah, dari situ aku belajar ternyata memang ada sosok-sosok seperti itu di hidup kita. Dari awalnya dulu aku nggak pernah percaya, dan sampai akhirnya aku merasakan sendiri. Guys, bagi kalian yang mau kirim cerita atau berbagi kisah cerita kehidupan kalian sehari-hari atau kisah-kisah horor kalian, bisa kirim ke email aku yang ada di bawah ya, sertakan nomor HP yang bisa dihubungi. Oke, see you next video ya guys, bye bye.